Seperti yang kita sudah dengar pada minggu lalu, bahwa Tuhan menghendaki supaya pada tahun 2021 ini kita semua diutus. Amin. Supaya kita benar-benar siap diutus, berani diutus, dan mau diutus. Kita perlu gali firman Tuhan setiap hari. Dan hari ini kita gali firman Tuhan juga. Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 12. Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain. Lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu, seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Selain 12 murid yang ditunjuk sebagai rasul, Tuhan Yesus menunjuk 70 murid yang lain. Dan kepada 70 murid yang lain, Tuhan Yesus memberi tugas yang sama seperti Tuhan Yesus juga memberi tugas kepada 12 murid utamanya. 70 murid yang lain ini tidak terkenal, saudara. Pada 70 murid itu Tuhan Yesus utus mereka untuk mendahului Tuhan Yesus. Tuhan Yesus hendak mengunjungi banyak kota. Tuhan Yesus hendak mengunjungi banyak kota. Sebelum Tuhan Yesus masuk ke sana, murid-murid diutus dulu, berdua-berdua. Dan di situ dikatakan Tuhan memberikan tugas untuk memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Saudara, saya melihat satu hal yang unik. Jika seseorang atau jika sebuah kota atau sebuah rumah menolak kedatangan hamba Tuhan, kita baca sekali lagi ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Kalau ada kota yang menolak kedatangan pemberita Injil, Tuhan Yesus bilang, kebas. Apa artinya itu? Di dalam Kisah Para Rasul, Paulus pun melakukan hal yang sama. Dan Paulus berkata, kami bersih. Kami bersih. Itu menunjukkan bahwa para murid bersih dari kesalahan. Para murid sudah melakukan tugasnya, sebagai pemberita Injil, dan kalau mereka ditolak, mereka bersih. Karena apa? Sudah melakukan tugasnya. Kalau mereka tidak melakukan tugasnya, mereka kotor, dalam tanda kutip, mereka najis di hadapan Tuhan. Karena disuruh sama Tuhan tapi tidak pergi, saudara. Tidak pergi. Dan kalau saudara lihat isi Alkitab secara lengkap, saudara lihat perumpamaan-perumpamaan yang Tuhan Yesus berikan. Tentang seorang tuan yang pergi jauh, kemudian dia kembali, dia tanya pada hamba-hambanya, sudah melakukan tugasnya atau belum. Dan kalau hamba-hambanya tidak melakukan tugasnya, tuannya itu akan marah. Tuannya akan menghukum. Dan
tidak menutup kemungkinan tuannya akan membinasakan hamba-hamba yang jahat dan malas. Jadi tugas pemberitaan Injil, tugas pemberitaan kabar baik itu hal yang sangat mutlak. Tugas pemberitaan Injil tidak melihat situasi apakah ada pandemi, apakah ada perang, apakah ada masa aniaya atau masa santai. Tidak ada. Tugas dari Tuhan tidak melihat sikon. Di dalam surat para rasul ada tertulis, Paulus berkata, siaplah memberitakan Injil, memberitakan firman, baik atau tidak baik waktunya. Jadi kenapa kita melakukan tugas dari Tuhan nunggu waktu baik?